dia harus meminum darah segar dari 7 orang laki-laki. Untuk itu Delphi harus memastikan bahwa burung kurbannya ini dapat hidup, maka dia harus mengocoknya terlebih dahulu. Setelah dikocok dan hidup, langsung dipotong dan darahnya ditampung, kemudian dioleskan ke seluruh badannya Delphi. Kejadian yang kita bahas kali ini berada di Duri, Provinsi Riau. Total korbannya berjumlah 7 orang, 6 orangnya masih bocah, dan 1 orang dewasa yang mengalami gangguan jiwa. Sedangkan jumlah pelakunya ada 4 orang, di antaranya 1 bernama Delphi alias Buyung bin Basri Tanjung, umur 21 tahun, sebagai pelaku utama atau otak dan dalang atas kejadian ini. Kemudian Sopian bin Herman, umur 26 tahun, teman Delphi juga yang ikut membantu pembunuhan. Dita Desmalasari ini adalah mantan istri Delphi, berumur 21 tahun, yang juga membantu Delphi mengeksekusi korban. Kemudian yang keempat adalah ayahnya si Delphi tadi, yaitu Basri Tanjung. Sebelum saya ceritakan kasus ini, saya terlebih dahulu mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga korban. Saya tidak bermaksud mengungkit kembali penderitaan yang dialami oleh keluarga korban, namun untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar selalu mengawasi anak-anaknya. Jangan lepaskan anak-anak Anda dari pengawasan Anda. Kita masuk ke dalam kisah, dimulai dengan kisah si Delphi. Delphi ini tinggal bersama ayahnya, yaitu tadi Basri Tanjung. Pekerjaannya tidak tetap, kadang dia membantu ayahnya sebagai penjual sate, kadang dia sebagai buruh bangunan, tapi belakangan dia menemukan pekerjaan tetap di salah satu usaha isi ulang air minum. Basri Tanjung ini, ayahnya Delphi tadi, selain dia penjual sate, dia juga merupakan dukun profesional, dukun sakti yang dikenal di Kabupaten Bengkalis, yaitu tepatnya di Duri. Masyarakat setempat yang kehilangan barang kebanyakan datang ke Basri Tanjung untuk mengadukan kehilangannya, baik itu kehilangannya karena dicuri atau karena hilang tercecer. Dan kebanyakan masyarakat dapat menemukan barangnya kembali. Kemudian tidak sedikit juga masyarakat di sana datang berobat, mengobati penyakitnya ke Basri Tanjung ini, dan katanya sembuh. Karena ayahnya ini adalah merupakan dukun sakti, seringkali si Basri Tanjung ini mengajak anaknya, yaitu Delphi tadi, melaksanakan ritual-ritual perdukunan dengan harapan bahwa si Delphi anaknya ini mampu meneruskan karir bapaknya sebagai dukun profesional, dukun sakti di tempat itu. Setelah Delphi tadi mendapatkan pekerjaan di salah satu usaha isi ulang air minum, dia memutuskan untuk menikah. Jadi si Delphi ini menikah dengan si Dita Desmalasari tadi setelah si Delphi mendapatkan pekerjaan di salah satu usaha isi ulang air minum. Delphi waktu itu berumur 21 tahun, sama dengan umurnya si Dita. Jadi masing-masing mereka ini berumur 21 tahun. Pernikahan Delphi dan Dita Desmalasari tidak berlangsung lama, hanya berselang 8 bulan. Karena Dita tidak kunjung hamil juga, Delphi memutuskan untuk menceraikan Dita Desmalasari. Saat Delphi dan Dita bercerai, ayahnya datang dan menyarankan kepada Delphi untuk segera mengikutinya meneruskan karir ayahnya sebagai dukun sakti. Namun pada waktu itu Delphi belum menyetujui permintaan ayahnya itu karena syaratnya cukup susah, cukup sulit diikuti. Tidak berlangsung lama saat Delphi mulai kebingungan dengan arah hidupnya, karena selain rumah tangganya yang berantakan, dia juga kehilangan pekerjaannya di usaha isi ulang air minum tadi. Kemudian dia menemui ayahnya dan menyatakan akan mengikuti saran ayahnya untuk menjadi dukun sakti. Waktu itu tahun 2013. Ternyata syarat agar bisa mengikuti jejak ayahnya sebagai dukun sakti, dia harus meminum darah segar dari 7
orang laki-laki. Darah segar ini harus diambil dari kelamin 7 orang laki-laki. Namun sebelum dia mengambil darah itu, dia harus memastikan dulu bahwa si laki-laki yang menjadi korbannya ini tidak mengalami penyakit impotens. Untuk itu Delvi harus memastikan bahwa burung korbannya ini dapat hidup. Maka dia harus mengocoknya terlebih dahulu. Setelah dikocok dan hidup, langsung dipotong dan darahnya ditampung. Kemudian dioleskan ke seluruh badannya Delvi dan sebagiannya juga dioleskan ke kelaminnya. Hal ini dikatakan ayahnya agar Delvi kebal akan senjata tajam, dan selain itu agar Delvi juga perkasa di ranjang. Karena tadi kita tahu bahwa saat dia menikah dengan Dita, setelah 8 bulan dia juga tidak kunjung bisa menghamili Dita. Kita masuk ke korban pertama. Korban pertama bernama FD, saya kasih inisial aja. Saat itu bulan Januari 2013. Lokasi pembunuhan di Kampung Baru, Kelurahan Rangau, Kecamatan Rantau Kopar, Kabupaten Rokan Hilir. Delvi mengajak Feb ke tempat sepi dan dengan tega langsung mencekik hingga tak bernyawa. Tak sampai di situ, Delvi juga memotong alat kelaminnya dan mengoleskan darahnya ke tubuh dan kelaminnya. Korban kedua bernama A, berumur 40 tahun. Inilah tadi korban dewasa satu-satunya. Namun korban ini juga mengalami gangguan jiwa. Saat mengeksekusi korban ini, Delvi dibantu oleh mantan istrinya tadi, Dita Desmalasari. Namun saat itu Dita sempat menolak. Tapi Delvi mengatakan bahwa ini tujuannya untuk memberikan kekuatan kepadanya agar kuat di ranjang. Selain itu dia juga bisa menjadi dukun profesional seperti ayahnya. Dan Delvi juga mengancam Dita, jika Dita tidak membantunya, maka Delvi akan membunuh si Dita juga. Dengan sangat terpaksa katanya si Dita Desmalasari ini membantu si Delvi mengeksekusi si A yang berumur 40 tahun ini. Dan sama seperti korban sebelumnya, si A juga dieksekusi dengan cara sadis, yaitu dengan memotong alat kelaminnya dan mengoleskan darahnya ke tubuh dan kelaminnya Delvi. Kemudian pada bulan Agustus 2013, Delvi menemukan korban ketiga, yaitu inisial MHA, berumur 9 tahun, masih tinggal di Duri juga. Kemudian korban keempat berinisial RH, umur 9 tahun, di Tualang Siak. Dia juga dieksekusi dengan cara yang sama, yang sadis dan tak beradab ini. Kemudian korban kelima bernama MA, umurnya 9 tahun masih. Dia dieksekusi di Jalan Beladang kilometer 10, Kecamatan Mandau, Bengkalis. Dia dieksekusi sendiri oleh Delvi. Kemudian malamnya Delvi melaporkan itu kepada ayahnya tadi, Basri Tanjung, dan Basri Tanjung datang ke lokasi. Namun Basri Tanjung hanya membacakan mantra-mantra kepada korban dengan memegang kepala korban. Setelah itu korban dikuburkan seadanya dan ditinggalkan. Mereka pulang ke rumahnya. Tidak lama setelah korban kelima, Dita sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Delvi. Walaupun tadi mereka bercerai, tapi ternyata mereka masih tinggal satu rumah. Dan akhirnya Dita meninggalkan Delvi dan kembali ke rumah orang tuanya. Dan setelah Dita pergi meninggalkan Delvi, tidak lama Basri Tanjung tadi akhirnya juga meninggal dunia dan meninggalkan Delvi sendiri. Namun walaupun ayahnya telah meninggal dunia dan Dita Desmalasari pergi meninggalkannya sendiri, Delvi ingin tetap meneruskan misinya karena kepalang tanggung sudah 5 korban. Dia hanya mencari 2 korban lagi. Dan mencari korban ke-6 dan ke-7, Delvi kewalahan sekali. Akhirnya dia meminta bantuan temannya, yaitu Sopian yang berumur 26 tahun. Dia menjanjikan kepada Sopian akan memberinya uang sebesar Rp500.000 untuk setiap korban yang dieksekusi. Tentu saja Sopian saat itu menurutinya karena Sopian juga ternyata membutuhkan uang. Delvi dan Sopian menemukan korban ke-6, yaitu bocah laki-laki bernama FM, usianya 10 tahun. Bocah ini dieksekusi di kawasan Kebun Akasia, Desa Pinang, Sebatang Timur, Kecamatan Tualang Siak. Dia dibunuh oleh Sopian dan Delvi. Saat selesai mengeksekusi korban yang ke-6 ini, Sopian meminta imbalan yang dijanjikan Delvi, yaitu uang Rp500.000. Namun saat itu Delvi tidak memiliki uang. Delvi menyarankan kepada Sopian
agar memotong-motong tubuh korban dan menyamarkannya menjadi daging sapi dan menjualnya ke masyarakat setempat. Kemudian Sofyan dan Delvi memutuskan untuk memotong-motong tubuh korban menjadi 7 bagian dan dimasukkan ke dalam 7 kantong plastik dan menjualnya ke masyarakat dengan mengatakan bahwa ini adalah daging sapi. Menurut pengakuan Sofyan dan Delvi, saat itu sebuah warung membeli 3 kantong daging dengan harga Rp105.000. Dan kemudian ada juga warung lain yang membeli 3 kantong lagi dengan harga Rp85.000. Tidak lama setelah itu, Delvi dan Sofyan menemukan korban yang ke-7 yang bernama MG berumur 9 tahun. Awal kasus ini terungkap karena masyarakat mulai curiga banyaknya anak yang hilang di tempat mereka. Kemudian mereka juga mencurigai Delvi dan Sofyan karena belakangan ini mereka sering menjual daging sapi dengan harga yang murah. Akhirnya masyarakat berhasil membongkar kasus ini dan menyerahkannya kepada yang berwajib. Setelah kasus ini terbongkar, diketahui bahwa warung pembeli daging dari Sofyan dan Delvi tadi telah mengolah daging-daging tersebut menjadi rendang, kemudian dijual kembali ke masyarakat. Pada saat persidangan, majelis hakim yang waktu itu memimpin persidangan bernama Ibu Sortarianeva yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan terdakwa Delvi alias Buyung bin Basri Tanjung dihukum mati. Menurut Sorta, perbuatan pelaku sangat sadis, tidak berperika manusiaan, meresahkan masyarakat luas, menimbulkan penderitaan yang mendalam bagi keluarga korban, dan perbuatan terdakwa dilakukan secara berulang-ulang. Demikian video kali ini, kami segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih.